Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita beribadah kepada Tuhan malam hari ini melalui tulisan yang diinspirasikan buku Roh Nubuat Maranatha halaman 333 dengan judul Memandang pada perkara-perkara yang kekal. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih oleh karena berkat-berkat rohani yang kami telah terima dari Tuhan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami tidur malam hari ini, kami mau agar supaya Tuhan kuasai hati pikiran kami. Karuniakan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti tentang sabda-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudaraku, jikalau gereja mengenakan jubah kebenaran Kristus, menjauhkan diri dari segala persekutuan dengan dunia, maka di hadapan gereja itu terbentang fajar hari yang cerah dan mulia. Janji Allah bagi gereja itu akan bertahan selama-lamanya. Kebenaran yang dilewatkan oleh mereka yang menghina dan menolaknya akan menang. Walaupun sewaktu-waktu tampaknya tidak jalan, kemajuannya belum pernah diperiksa, dilengkapi dengan tenaga ilahi, ia akan menebas jalan-jalannya melalui rintangan-rintangan yang terkuat dan menang atas setiap halangan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah yang menopang anak Allah selama hidupnya yang bekerja keras dan berkorban? Ia melihat hasil kesusahan jiwanya dan merasa puas, memandang dalam kekekalan. Ia melihat kebahagiaan orang-orang yang melalui kehinaannya dapat menerima pengampunan dan hidup kekal. Telinganya menangkap sorak. Sekali lagi, telinganya menangkap sorakan mereka yang ditebus. Ia mendengar orang-orang yang ditebus menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Saudaraku, boleh jadi kita membayangkan keadaan yang akan datang mengenai kebahagiaan surga. Di dalam Alkitab dinyatakan pemandangan tentang kemuliaan yang akan datang, pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, dan inilah yang mahal bagi gerejanya. Melalui iman kita dapat berdiri di ambang pintu kota yang kekal dan mendengar sambutan ramah yang diberikan kepada mereka yang hidup sekarang bekerja sama dengan Kristus, yang menganggap kerjasama itu sebagai suatu kehormatan untuk menderita baginya. Seperti kata-kata yang mengatakan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Mereka menanggalkan mahkota mereka di kaki juru selamat sambil berseru, "Berlayak anak domba yang tersembelih itu menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Matius 25 ayat 34, Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sana orang-orang yang ditebus menghormati mereka yang memimpinnya kepada juru selamat. Dan semuanya bersatu memuji Dia yang pernah mati supaya umat manusia boleh mendapat kehidupan yang sama dengan kehidupan Allah. Peperangan telah usai, kesusahan dan penderitaan telah berakhir. Nyanyian kemenangan memenuhi seluruh sorga ketika orang-orang yang ditebus bersorak-sorai, berlayak anak domba yang tersembelih itu, dan hidup kembali seorang penakluk yang meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, memandang pada perkara-perkara yang kekal adalah merupakan satu inspirasi yang dinyatakan Tuhan untuk saya dan saudara yang akan menjadi pemenang dengan upah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Bahkan gambaran
Tuhan akan memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menuntun orang lain masuk di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus sendiri akan meletakkan mahkota di atas kepala dari setiap pemenang dan yang membawa jiwa-jiwa. Saudaraku, marilah saya dan saudara belajar untuk memandang kepada kekekalan. Karena hal itulah yang terindah di dalam hidup saya dan saudara. Supaya kita semakin termotivasi untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa dan masuk di dalam kerajaan sorga. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak. Pikiran kami diangkat kepada sesuatu yang bersifat kekal, yaitu hari kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Karena tanda-tanda semua telah terjadi di hadapan mata kami. Dan memang tempat tinggal kami yang sesungguhnya adalah sorga. Tuhan, biarlah kami semakin rajin untuk menuntun orang lain masuk di dalam kekekalan, masuk di dalam kerajaan sorga bila mana Engkau datang. Bukan sebaliknya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dimampukan untuk membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan di kandang Kristus dan masuk di dalam kerajaan-Mu. Kami terus berdoa, setiap rumah tangga Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan akan membuka kandungan dan Tuhan akan berkati sehingga mereka memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, biarlah dalam usia yang lanjut ini mereka terus berharap, bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan iman percaya mereka akan menuntun kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami yang banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.